Jadi kesimpulannya apa? Hantu itu tidak ada. Nah, yang ada adalah jin, setan. Ya. Memang setan ini ada yang mengganggu manusia, terutama di malam hari. Makanya ketika sudah mulai datang maghrib, masukkan anak-anak kita ke dalam rumah, tutup semua jendela, tutup semua pintu. Tapi cara menutupnya diajari Nabi kita, wadhkurusmallah, baca bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari yang berbahagia ini, kembali Allah izinkan kita untuk bisa berkumpul di masjid ini mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, walaupun kelihatannya lebih banyak yang tidak datang, ya, mungkin karena faktor cuaca, ya, tapi tidak menyurutkan semangat kita. Mudah-mudahan minggu depan bisa seperti biasa, ramai-ramai lagi kita datang ke majelis ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita. Ini terakhir kita sudah menyelesaikan surah An-Nas, ya, sudah selesai surah An-Nas. Nah, sekarang kita masuk ke surah Al-Falaq, ya, surah Al-Falaq. Jadi dinamakan surah Al-Falaq. Nah, seperti yang sudah Buya ajarkan, penamaan surah itu salah satunya adalah karena di dalam ayat-ayatnya ada kata atau pembahasan yang sama dengan nama surah tersebut. Ya, misalnya di sini dinamakan dengan surah Al-Falaq karena di situ ada kata Al-Falaq pada ayat yang pertama, ya, pada ayat pertama. Jadi kita maknai terlebih dahulu. Al-Falaq itu artinya adalah apa, ya? Fajar. Saat waktu subuh, nah itu ada falaq, ya, itu namanya fajar kalau kita bahasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, ya Muhammad, aku berlindung birabbil falaq, dengan Tuhan yang menguasai al-falaq, yaitu fajar.
Kita baca sampai 3 ayat supaya dapat maknanya. Min syarri ma khalaqa, dari syarri kejahatan, ma khalaqa, apa yang ia ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan ghasiq. Ghasiq itu adalah malam. Idza waqab, apabila gelap. Apabila gelap. Ya. 3 ayat itu saja dulu untuk sore ini. Pertama, ayat ini diawali dengan memohon perlindungan. Kalau pada surah An-Nas, di situ fokus perlindungannya berkaitan dengan apa? Pada surah An-Nas berkaitan dengan syaitan, ya, baik syaitan yang dari bangsa jin ataupun syaitan dari bangsa manusia. Yang syaitan ini adalah mengajak atau memberi was-was di dalam hati kita supaya kita condong membuat kejahatan. Jadi secara fisik tidak ada yang terjadi pada kita, hanya hati kita, diri kita, ucapan kita, perilaku kita berubah menjadi jahat. Kitanya yang jadi jahat, kitanya yang jadi tidak baik, kitanya yang menjadi hamba Allah yang tidak patuh terhadap perintah Allah. Itu yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah melalui surah An-Nas. Nah, kalau pada surah Al-Falaq itu berbeda pula. Yang kita minta perlindungan kepada Allah di sini berkaitan dengan kejahatan atau keburukan yang ada kaitannya dengan fisik kita. Ya, ada kaitannya dengan fisik kita. Berarti mungkin kita bisa jadi sakit, mungkin kita bisa terluka, mungkin kita bisa macam-macam. Bukan kitanya jadi orang jahat, tidak. Yang lain menyerang kita, lalu kita jadi terluka, jadi sakit dan lain sebagainya. Itu yang kita mohonkan kepada Allah supaya kita dilindungi, dijaga dengan melalui surah Al-Falaq ini. Ya, nampak perbedaannya? Ya, sama-sama memohon perlindungan. A'udzu birabbi, sama. Ya, sama. Cuman bedanya kalau yang surah An-Nas fokusnya adalah supaya kita jangan jadi orang jahat. Kalau surah Al-Falaq supaya yang lain itu tidak menjahati kita, tidak mencederai kita, tidak menyakiti kita. Makanya dimulai dengan kata Al-Falaq, yaitu fajar. Mulai dari fajar kita sudah bermohon kepada Allah supaya kita dilindungi, supaya kita dijaga. Dari awal hari kita sudah mohon perlindungan kepada Allah. Ya. Nah, kita lihat apa jenis kejahatan yang pertama. Satu ada pada ayat kedua. Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan apa yang ia ciptakan. Siapa ia di sini? Allah. Jadi kan Allah Maha Pencipta. Allah lah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini. Dari makhluk yang Allah ciptakan itu ada yang baik, ada yang jahat. Ya, ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang dia tergantung penggunanya. Ya.
Jadi jangan kita berprasangka, loh, kan ini yang menciptakan Allah. Kalau Allah yang menciptakan, kenapalah Allah ciptakan yang jahat-jahat ini? Ya. Nah, jangan kita berprasangka kayak gitu, berarti Allah jahat dong. Kalau Allah itu baik, tentunya Dia pun membuat sesuatu yang baik. Tidak. Ibarat surga dan neraka. Kenapa Allah ciptakan ada surga, ada neraka? Kenapa gak langsung surga aja semuanya? Semuanya kita biar masuk surga saja. Kenapa harus ada surga dan neraka? Kenapa kira-kira? Kenapa Allah ciptakan ada surga dan ada neraka? Mampu gak kira-kira Allah menciptakan hanya surga saja, tidak ada neraka, tidak ada manusia yang masuk neraka, semuanya masuk surga? Mampu gak Allah? Mampu. Lalu kenapa Allah ciptakan ada surga dan ada neraka? Ada yang jahat, ada yang buruk, ada yang baik. Kenapa itu kira-kira? Ya. Itu pertama untuk membuktikan atau sebagai bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa. Itulah buktinya Allah itu Maha Kuasa. Dia bisa menciptakan semuanya, bukan hanya yang baik, yang buruk pun bisa Allah ciptakan. Kedua, itulah sebagai bukti bahwasannya tidak ada yang mengatur Allah. Ya terserah Dia mau ciptakan apa, terserah Dia mau buat apa. Tidak ada yang bisa mengaturnya. Gak ada. Allah ingin ciptakan satu makhluk yang baik, terciptalah yang baik itu. Allah ingin menciptakan sesuatu yang buruk, maka terciptalah yang buruk itu. Gak ada yang bisa ngatur. Gak ada yang bisa ngatur. Jadi di antara dari ciptaan-ciptaan Allah ini yang mempunyai sifat syarr, jahat, buruk, apa contohnya? Apa kira-kira? Manusia lah, itu contoh pertama ya. Ada nggak manusia yang jahat? Ada. Dulu kita, saya lah pribadi waktu kecil kalau nonton TV berita tentang kriminal gitu misalnya, ada pembunuhan, ada ini, ada itu, saya tuh sampai bertanya, ini manusia atau apa yang melakukan itu? Ya, sampai sekejam itu, seberani itu dia. Di mana ini sebenarnya? Dulu kayak gitu karena belum semudah sekarang kita mengakses informasi kan gitu. Cuma dari berita aja. Masih anak-anak, jadi pemikirannya ini kenapa jahat kali orang ini, kok membunuh ini dia ini, kok dia begini, kok dia begini. Sekarang kriminal itu, kejahatan itu sudah terjadi di sekitar kita. Ya. Biasa kita dengar sekarang di daerah Kabupaten Pasaman ini ada yang terbunuh, dijumpai mayat, kasus asusila dan lain sebagainya. Ya, biasa. Padahal dulu itu kayaknya cuma tengok di TV saja. Nah, sekarang sudah jadi di sekitar kita. Jadi manusia itu ada yang jahat. Oh, ada lah. Ada yang jahat. Ya. Jadi makanya kita minta perlindungan kepada Allah dari manusia yang jahat-jahat ini, supaya jangan diganggu kita. Termasuklah itu kalau yang sekarang apa namanya, begal, ya begal. Mungkin di daerah kita ada begal, ada juga. Nah, itu kan nanti tinggal kita sendiri di menaik Honda, tiba-tiba dicegat di tengah jalan, kita dibegal, karena itu kan tersakiti kita. Nah, itu makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Nah, apalagi bentuk kejahatan manusia yang bisa menyakiti kita secara fisik. Nah, ini fokus surah Al-Falaq di situ. Ya.
kita mohon perlindungan kepada Allah di situnya. Yang menyakiti kita secara fisik, salah satunya adalah dari ciptaan-ciptaan Allah. Yang Allah ciptakan itu ada makhluk-makhluk yang memang didesain sebagai makhluk yang jahat gitu. Kalau hewan misalnya, apa itu hewan? Kalau hewan yang berbahaya, bisa membahayakan kita, apa contohnya? Ular, ya. Apalagi kalajengking, ya. Kalau yang agak-agak besar sedikit, harimau, gitu ya. Itu adalah hewan-hewan yang didesain memang bisa membahayakan fisik manusia. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah, ya, minta perlindungan kepada Allah. Jadi makanya ini dua surah ini sudah sangat lengkap sebagai pemohon perantara kita untuk memohon perlindungan kepada Allah. Makanya dulu kalau Nabi kita, dia banyak meminta perlindungan kepada Allah ini. Tapi setelah turun 3 ayat ini, 3 surah ini, Nabi gak buat lagi yang itu, tidak minta permohonan ini dan itu lagi. Nabi tinggal mengamalkan 3 surah ini, yaitu surah An-Nas, surah Al-Falaq, dan surah Al-Ikhlas. Gitu. Karena sudah lengkap. Oke, lanjut. Yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Oke. Nah, kalau malam tadi syarri ma khalaqa secara umum. Lalu dikerucutkan lagi pada ayat ketiga, yaitu kejahatan yang terjadi di malam hari. Kemungkinan kejahatan yang bisa menyakiti fisik kita terjadinya di malam hari. Apa itu? Banyaklah kasus-kasus pencurian, biasanya curinya di waktu siang atau waktu malam. Kan biasa kayak gitu kan. Begal-begal pun biasanya terjadinya kapan? Waktu malam. Binatang-binatang buas itu keluar mencederai manusia, biasanya itu mereka aktif di waktu malam. Itu maksud min syarri ghasiqin idza waqab. Di luar itu, di luar yang kasat mata ini ada lagi. Apa itu? Kejahatan setan juga, tapi setan yang melukai atau memberi efek sakit bagi kita di fisik. Bukan yang surah An-Nas cuma bisikan, enggak. Apa contohnya? Ada yang sakit karena kerasukan. Ada enggak? Ya. Kena guna-guna. Nanti tentang guna-guna itu akan diperjelas pada ayat keempat dan ayat kelima. Itu lebih khusus lagi nanti itu. Ya. Jadi ini dia sebenarnya secara runut dibuat. Itulah indahnya bahasa Al-Quran itu. Sangat indah sekali. Nah, jadi ini kita masih fokus kepada perbuatan syaitan yang mencederai atau membuat sakit pada badan manusia. Saya mulai dari sesuatu yang sudah diajarkan Nabi, disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Idza amsaytum fakuffu sibyanakum. Kalau sudah sore hari, maksudnya di sini udah masuk malam, maghrib, fakuffu sibyanakum, maka pegang, tahan, masukkan anak kalian ke dalam rumah. Kalau orang-orang tua kita dulu kan kayak gitu tuh, nggak dibolehkannya kita berkeliaran di luar rumah kalau sudah waktu maghrib. Kalau sekarang aja biasa-biasa aja. Bahkan maghrib pun jalan-jalan lagi mereka, masih keliling-keliling lagi mereka. Itu Nabi sudah suruh itu sama kita. Yang disuruh siapa? Yang disuruh diamankan ini siapa? Anak-anak kita, anak-anak kecil. Fakuffu sibyanakum.
Sembunyikan, masukkan, tahan, masukkan mereka ke rumah. Jangan biarkan mereka berkeliaran. Kenapa? Karena ketika maghrib, ketika matahari terbenam, mulai langit ini malam gelap, disitulah setan-setan mulai berkeliaran. Ingat ya, setan bukan hantu. Ya, bukan hantu. Apa bedanya Bu ya hantu sama setan? Apa bedanya? Kalau hantu buatan manusia, imajinasi manusia. Apa contoh hantu di Indonesia? Pocong, apa lagi? Kuntilanak, apa lagi? Ya itulah, itulah. Itu hantu versi Indonesia. Nah, pertanyaannya, hantu itu ada atau tidak? Ayo, jangan-jangan ibu-ibu juga percaya kalau hantu itu ada. Ayo, ada nggak hantu itu? Hantu yang tadi nih, yang saya sebutnya ciptaan manusia ini, imajinasi manusia ini, kira-kira ada nggak hantu itu? Ada? Ada? Enggak? Yang mana yang benar ini? Ada atau enggak? Enggak, betul. Tapi kalau cerita tentang hantu itu, wah, ya pocong ada tadi nampak putih-putih di sana, gitu kan? Dengar tadi suara cekikikan di pohon itu, disambutlah, oh iya saya pun semalam dengar juga, kan? Kayak gitu. Nah itu hantu buatan manusia. Itu hantu buatan manusia. Ada nggak, Bu ya? Nggak ada. Itu nggak ada. Yang ada adalah setan. Nah, setan ini kejahatannya dua macam. Satu, membuat kita jadi jahat. Maksudnya jadi jahat itu adalah kita tidak sholat, kita benci dengan kebaikan, kita suka melakukan kejahatan, kemaksiatan. Itu dengan dia membisikkan, memberi was-was di hati kita. Ada juga yang memang setan ini kerjaannya membuat kita jadi sakit, takut, trauma, dan lain sebagainya. Ya, memang itu kerjaannya. Nah, setan yang jenis ini biasanya kerjaannya di waktu malam. Jadi kalau sekiranya, tapi yakinlah nggak ada. Kalau sekiranya betul-betul ada pernah kita lihat seperti yang diceritakan oleh orang, itu adalah rekayasa dari setan itu sendiri. Jadi setan bisa nggak mendengar apa yang kita bicarakan? Bisa. Jadi kalau ketika manusia menceritakan, oh di pohon sana tadi ada yang berputih-putih, rambutnya panjang, oh sedang ketawa cekikikan, gitu. Tiba-tiba kita lewat ke situ, bisa nggak betul-betul kita lihat seperti itu? Bisa. Kalau kita lihat seperti itu, apakah itu setan yang kita bilang, hantu yang kita bilang, atau jin yang menyerupakan dirinya sesuai dengan yang kita ceritakan? Yang mana yang benar? Jin. Atau yang seperti gentayangan katanya kan? Kira-kira betul gak gentayangan orang yang sudah meninggal, mati dia bangkit dari kubur lalu dia gentayangan mengganggu orang hidup? Ada gak kira-kira itu? Tidak ada. Kan sudah kita kaji semalam itu kan? Kalau sekiranya masih bisa keluar lagi dari alam barzakh, dari alam kubur, wah enak sekali lah. Ya kan? Bisa lagi keluar, bisa berhenti sebentar di azab gitu kan? Enak kali. Jadi Bu ya, tapi iya Bu ya, nampak kami mukanya sama, apanya sama semuanya. Memang itu, memang si fulan itu Bu ya yang dikuburkan seminggu yang lalu gitu. Kalau memang sekiranya pun ada, itu jenazah itu yang bangkit keluar dari kuburnya, atau jin yang menyerupakan dirinya seperti orang yang meninggal tadi. Yang mana yang benar? Jin. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Hantu itu tidak ada. Hantu itu tidak ada. Yang ada adalah
jin, syaitan. Ya, memang syaitan ini ada yang mengganggu manusia, terutama di malam hari. Makanya ketika sudah mulai datang maghrib, masukkan anak-anak kita ke dalam rumah, tutup semua jendela, tutup semua pintu. Tapi cara menutupnya diajari Nabi kita, wadhkurusmallah, baca bismillah. Tutup jendela, bismillah. Tutup pintu, bismillah. Kenapa? Karena syaitan itu la yaftahul baba mughlaqa, tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan membaca bismillah. Ya, jadi kalau kita tutup pintu rumah kita itu dengan baca bismillah, jendela kita dengan baca bismillah, berarti posisi rumah kita sedang tertutup semuanya ini. Maka syaitan-syaitan yang di luar bisa lagi masuk ke dalam? Tidak bisa. Bukan kayak film zaman dulu anak-anak masa waktu saya masih kecil. Ada film apa namanya? Tuyul dan Bakyul. Ya, nonton lagi Bu. Tuyul dan Bakyul. Ya, kayak mana si tuyul itu, si ucil itu kayak mana dia? Bisa dia menembus dinding. Ya, ditembusnya dinding itu kayak gitu. Sedangkan dalam agama kita disebutkan nggak bisa. Mereka nggak bisa. Kalau sudah kita tutup dengan bismillah, mereka tidak bisa masuk. Nggak bisa mereka menembus dinding ini, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Begitu Nabi kita ngasih tahu. Jadi lebih percaya mana, film atau Nabi? Ya, lebih percaya mana? Ya, Nabi lah. Ya, Nabi yang sudah menyebutkan kepada kita seperti itu. Ya, jadi makanya nanti maghrib, tutuplah rumah kita dengan mengucapkan bismillah. Tutup jendela-jendela kita dengan mengucapkan bismillah. Berarti Bu ya, kalau sudah ditutup rumah kita, tak ada lagi setan di rumah kita Bu ya. Setan yang dari luar tak ada. Setan yang di dalam ada juga. Nah, setan ini kan banyak. Ya. Kalau sekiranya ini setan yang di luar tadi mengganggu apa? Mengganggu hati atau mengganggu fisik? Mengganggu fisik. Yang itu yang tak ada. Yang membisikkan kita, jangan sholat. Ngapain sholat? Nonton aja dulu. Itu setan yang itu ada nggak di dalam rumah? Ya ada lah. Makanya kita walaupun di rumah tetap malas baca Quran. Sampai ke rumah nanti kata Buya itu disuruh baca Quran, nanti aja lah, capek, besok aja lah. Nah itu siapa yang bisikkan? Ya setan. Tapi tadi saya sudah tutup pintu dengan baca bismillah Buya. Iya, itu setan yang tadi yang jahat, yang mau menyakiti fisik kita, itu yang tak bisa masuk. Kalau setan yang kerjaannya itu adalah membisikkan hal-hal yang buruk di hati kita, dia tetap bisa berada di dalam rumah kita. Nah, begitu. Ya, makanya sekali lagi gue ingatkan di sini, ini fokusnya surah Al-Falaq ini adalah kejahatan-kejahatan yang timbul bisa membuat fisik kita tersakiti. Fisik kita sakit, berbahaya pada diri kita. Di situ fokusnya. Ya. Jadi apabila sudah datang malam hari, terutama di waktu maghribnya ya, Kalau sudah lewat waktu maghrib, misalnya sudah datang waktu isya, itu sudah tidak terlalu. Jadi yang kalam kabut ini ibarat kayak kita punya bebek, ya, ternak bebek atau ternak hewan-hewan lain. Ketika kita buka pintunya, kayak mana itu? Wah, berduyun-duyun banyak itu berebut untuk keluar dari pintu tersebut. Kira-kira seperti itulah di waktu maghrib itu. Saat ramai-ramainya setan ini baru keluar dari tempat persembunyiannya, ingin mencari tempat. Terlebih lagi di waktu maghrib itu ada azan berkumandang. Saat azan berkumandang,
Sampai disebutkan di dalam satu hadis walahu durat, ya, sampai terkentut-kentut, ya, buang angin, bersuara, mencari tempat perlindungan. Salah satu tempat perlindungan mereka itu adalah di dalam rumah, terkhususnya di WC, di kamar mandi. Jadi makanya kita tutup rumah kita itu sebelum azan, tutup, sehingga mereka tidak bisa lari ke rumah kita, begitu, ya. Karena di waktu maghrib itu memang saat-saat yang krusial itu, saat-saat yang krusial. Tapi kalau sudah isya, udah aman. Yang lari-lari ini udah jauh mereka. Kalau tidak dapat mereka tempat persembunyian, mereka akan pergi ke hutan sana. Kalau misalnya ada rumah yang tak tertutup, masuklah mereka ke sana. Atau tertutup tapi tidak dengan membaca bismillah, maka masuklah mereka ke sana. Setelah itu menetap mereka di situ, selesai. Jadi kita kalau udah isya kita buka pintu gak apa-apa, tidak masalah. Begitu. Jadi yang krusial tadi itu adalah saat maghrib. Idza min syarri ghasiqin idza waqab. Di situ. Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini tentang apa ini ya? Jadi ini termasuk misalnya kita pergi ke hutan atau pergi kemana-mana, kita khawatir, kita takut, baca surah Al-Falaq. Baca surah Al-Falaq. Ya, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah. Misalnya kita jalan ke satu tempat ini rawan, kata orang-orang, di sini rawan ini, baca surah Al-Falaq. Karena isinya adalah kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada korelasi antara perintah kita sholat tahajud kan malam hari ini malam dengan bahaya yang ditimbulkan datangnya kejahatan di malam hari? Iya. Ya, antara sholat tahajud dengan kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan di malam hari, apakah ada korelasinya? Itu wallahu a'lam, sebenarnya tidak ada. Ya, secara langsung tidak ada. Karena sholat tahajud itu lebih cenderung kepada peningkatan kualitas iman seseorang. Ya, tidak berkaitan dengan penjagaan diri. Jadi orang yang sholat tahajud saat orang semua tidur lalu dia bangun. Saat orang semua asik dengan, misal kalau sekarang kita bilang semua orang tidur, kalau generasi muda sekarang tidur mereka bukan jam-jam 8, jam 10, jam 11 lagi. Jam berapa mereka tidur? Jam 3 mereka baru tidur, jam 4 baru mereka tidur gitu. Jadi kalau kita bangun jam 2, ya, kalau yang asik dengan HP-nya itu mereka masih bangun gitu ya, tapi tidak beribadah. Ya, tidak beribadah. Jadi kalau sholat tahajud sebenarnya fokusnya kepada peningkatan kualitas iman seseorang. Ya, tidak ada kaitannya dengan penjagaan diri. Kalau surah Al-Falaq ini dia memang khusus penjagaan diri dari kejahatan, termasuk salah satunya kejahatan malam. Nah, kalau dikait-kaitkan tetap ada kaitannya. Kenapa? Karena begini. Setiap orang yang baik, dengan tanda kutip baiknya itu taat beribadah, sholatnya kuat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, gemar membaca Al-Quran, ini akan semakin susahlah syaitan itu untuk menyakiti secara fisik. Ya, syaitan yang menyakiti secara fisik itu akan susah. Biasanya yang mudah disakiti itu, oke, kita buat saja lah bahasa sederhana kita, disantet, di apa lagi?
berguna-guna. Yang biasa seperti itu adalah yang kualitas ibadahnya lemah, ibadahnya kurang, nggak banyak gitu. Jadi banyak kekosongan di dalam hatinya sehingga setan itu mudah masuk ke dalam dirinya. Nah, di situ kalau mau kita kaitkan. Nah, kalau dia orang yang gemar tahajud saja dia kerjakan, tentu apalagi ibadah-ibadah wajib lainnya, baca Quran dan lain sebagainya, tentu itu akan selalu dia kerjakan gitu. Tapi fokus sholat tahajud sebenarnya adalah tentang kualitas iman ya. Mau dikabulkan doa kita, sholat tahajudlah, mintalah di dalam sholat tahajud. Jamaah saya di Malaysia pernah bertanya, Buya, mana yang didahulukan, sholat hajat atau sholat tahajud? Baru saya tanya, sholat hajatnya untuk apa? Ada hajat, ada keinginan yang mau saya minta, yang gini-gini, jadi saya mau sholat hajat. Saya jawab, kalau kamu sholat tahajud di malam hari, nggak perlu sholat hajat lagi ya. Kenapa tak perlu? Karena di saat tahajud itu mintalah sama Allah. Itulah waktu mustajab, waktu yang paling makbul. Kecuali hajat kita ini mendesak ya, di siang hari, kita maunya mengerjakan sholat hajat itu di siang hari ya, disitulah kerjakanlah. Atau di waktu maghrib kita kerjakan sholat hajat itu, kerjakanlah. Tapi kalau sudah pengerjaannya di tengah malam, saat sholat tahajud, sebenarnya sholat hajatnya udah hilangkan saja, fokus saja kepada sholat tahajud. Karena orang yang sholat tahajud, doanya itu dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau ada keinginan-keinginan kita, tahajudlah kita. Insya Allah rasakanlah bagaimana Allah mengijabah doa-doa orang yang tahajud ya. Kemudian kedua, tahajud ini adalah pembersihan hati. Jadi guru saya dulu berpesan, kalau kau mau menghafal Quran, satu ibadah yang jangan kau tinggalkan itu adalah sholat tahajud ya. Kalau mau menghafal Quran, ibadah yang tak boleh ditinggalkan sholat tahajud. Supaya apa? Hati kita selalu bersih ya. Sehingga Al-Quran itu pun mudah masuk begitu ya. Jadi intinya fokus daripada sholat tahajud itu adalah berkaitan dengan penguatan kualitas iman. Tapi kalau mau dikait-kaitkan tetap ada ya dengan surah Al-Falaq, yaitu pelindungan diri kita dari kejahatan-kejahatan secara fisik ya. Karena kalau orang yang kuat imannya itu akan jauh dari gangguan-gangguan setan yang mengganggu secara fisik ya, secara fisik begitu ya. Ada lagi kira-kira? Ya. Mengapa surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu sering baca sebagai perlindungan dan doa? Kenapa tidak surah yang lain? Dan apa fokus perbedaan fokus perlindungan kedua surah? Ya, oke. Yang pertama tentang kenapa surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang dijadikan sebagai amalan untuk perlindungan diri kita. Jawaban yang paling mantapnya adalah karena itu yang diajarkan Nabi kita. Itu jawaban yang paling mantapnya. Jadi ini meniru metode guru saya menjawab ketika beliau ditanya tentang salah satu bacaan Al-Quran ya, kenapa dibaca kayak gini? Kenapa dibaca kayak gini? Kenapa gak kayak gini? Lalu jawaban dia bukan jawaban karena ini hukumnya mat asli misalnya, karena ini hukumnya idgham, dia gak kayak gitu. Jawaban dia adalah karena seperti inilah saya mendengarkan guru saya membaca, dan guru saya seperti itulah membaca dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, sampai kepada seperti itulah bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Nggak ada lagi perbantahan gitu kan. Kenapa? Karena sudah seperti itu bacaan Nabi
Muhammad. Jadi sama, ini gitu juga. Sama kayak nanti misalnya ibu ditanya, kenapa sholat zuhur dan asar itu bacaannya sir? Ya kan? Kenapa sholat zuhur dan asar itu bacaannya sir? Ya kalau mau dicari-cari jawabannya mungkin kita akan, karena di zaman dulu mungkin siang itu kan orang-orang kafir masih aktif. Jadi kalau nanti kita sedang beribadah, bacaannya kuat, terdengar sama mereka, saat kita ibadah itu mereka akan menyerang kita. Itu logika. Bisa saja kan? Ya. Jadi nanti kalau kita jawabnya kayak gitu, orang akan menyangkal. Jadi kalau sekiranya sekarang kan sudah aman-aman, orang kafir tidak ada lagi mengganggu-ganggu kita. Bagaimana kalau kita baca sholat zuhur dan asar itu dengan bacaan jahar? Gitu kan? Jadi jawaban yang paling bagusnya bagaimana? Kalau ditanya orang, kenapa zuhur dan asar bacaannya sir? Karena Nabi membuat sholat zuhur dan asar itu dengan bacaan sir, titik, selesai. Gitu. Sama ini, kenapa surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang kita jadikan sebagai satu amalan atau satu surah yang menjadi sebagai permohonan perlindungan kepada Allah? Jawabannya ya karena ini yang dicontohkan Nabi, itu yang diajarkan Nabi. Tapi kalau kita mau cari alasan-alasan lain, kenapa enggak surah lain? Ya, kenapa surah yang ini? Dari secara makna tadi sudah gue jelaskan, memang isi dari surah An-Nas dan surah Al-Falaq itu adalah permohonan perlindungan kepada Allah dari dua jenis keburukan. Pada surah An-Nas fokus kepada supaya kita tidak jadi orang jahat, supaya setan gak membisikkan kita, menggoda kita, lalu kita buat maksiat. Supaya manusia yang punya watak setan, kan sudah kita bahas kemarin kan, ada manusia, dia manusia tapi wataknya watak setan. Supaya manusia yang punya watak setan ini tidak mengajak kita, tidak mempengaruhi kita supaya kita jadi orang jahat. Itu fokus perlindungan pada surah An-Nas. Adapun pada surah Al-Falaq yang tadi, yaitu yang bisa menyakiti kita secara fisik. Jadi memang secara arti pun pada dua surah ini, An-Nas dan Al-Falaq, memang adalah permohonan perlindungan dari kejahatan. Makanya dua surah ini yang menjadi amalan bagi kita supaya kita terlindungi, supaya kita terjaga, begitu. Nah, itu kurang lebihnya. Kenapa gak surah lain? Ya tentunya karena di surah lain pembahasannya tidak berkaitan dengan perlindungan seperti ini. Ya, pembahasannya yang lain-lain, begitu. Ya, ada lagi? Akhirnya agak ramai juga yang datang ya. Alhamdulillah. Gitu. Ya, alhamdulillah hari ini dari pagi tadi saya di Masjid Aye Manggi sama ibu ini ya. Sama ibu ini alhamdulillah datang di sini Bu ya. Memang datang sholat asar atau memang datang mau pengajian ini? Sholat asar. Oh gitu, masya Allah ya. Mudah-mudahan yang lain juga ikut nanti, ya, yang lain juga ikut. Itu kita ini rutin Bu di sini setiap setelah asar hari Rabu, ya, hari Rabu. Dulu jumlahnya cuma belasan orang awalnya, tapi alhamdulillah sekarang udah lumayan ramai, ya, sudah lumayan ramai. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus gitu. Ada lagi kira-kira? Ini soalnya Buya nanti ada juga jadwal pengisi. Ini kalau bulan Maulid ini jadwal yang penuh ini. Jadi nanti Isya sudah ada pula jadwal di tempat lain gitu. Kalau nggak ada mungkin untuk sore ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, udah 5:30 kurang 5 menit. Ya. Habis ya, tidak ada pembahasan lagi. Oke Bu. Ya, oke. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan pembahasan kita yang singkat ini bermanfaat. Nanti kita akan bahas 2 ayat terakhir. 2 ayat terakhir ini sudah lebih
kepada yang tadi sihir tadi, ya, sihir, guna-guna, santet dan lain sebagainya. Itu yang 2 ayat terakhir, ayat keempat dan ayat kelima. Insya Allah minggu depan akan kita bahas. Jadi tolong kita ajak kawan-kawan kita lagi, keluarga kita, sahabat kita, supaya bisa mendengar kajian-kajian yang seperti ini dan menjadi ilmu bagi mereka dan bisa mereka amalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau sekiranya kedatangan mereka, kehadiran mereka karena sebab kita yang mengajak, maka ini akan menjadi amal jariah bagi kita. Amal jariahnya bagaimana Bu ya? Ketika mereka mengamalkan ilmu yang didapatkan di majelis ini, mereka dapat pahala, lalu kita yang mengajak mereka juga dapat pahala. Ya, itu enaknya amal jariah. Apa istilahnya Pak di bisnis? MLM, ya, MLM gitu kan. Jadi dia ada skemanya. Terus semakin banyak yang kita ajak, semakin besar pahala kita, semakin banyak pahala kita. Kalau di bisnis tadi semakin banyak anggota yang kita rekrut, semakin banyak orang yang kita ajak, semakin besar komisinya untuk kita. Ini untuk akhirat, ya kan? Untuk akhirat. Mungkin itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa lebih on time lagi. Tadi kita agak mundur karena cuaca. Kita mulai dari 4:30 sampai 5:30 ya, tidak lebih 1 jam saja insyaallah. Mudah-mudahan itu cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.